Seberapa penting kita melakukan konsultasi kepada dokter ketika melakukan perawatan atau membeli produk skincare? Hai Sahabat Larissa, ketemu lagi di Podcast bareng Larissa. Kali ini bersama saya Muhammad Hafid. Kita ngebahas soal wajah, kulit, rambut, kita bahas semuanya ya. Nah, di episode kedua kali ini spesial banget karena ada dokter jauh-jauh dari Semarang, Jawa Tengah, dari Larissa Aesthetic Center cabang Espalman, Dokter Dian. Apa kabar? Halo, Dokter Dian? Saya Dokter Dian. Selain Dokter Dian, di sini juga ada wanita cantik, influencer yang keren banget. Hai Divya. Wah, cantik-cantik semuanya di sini sahabat Larissa. Oke, kita langsung saja. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kulit wajah gitu ya, terutama kulit yang berminyak ini, Dok. Dok, mau tanya dulu. Kulit berminyak itu kenapa sih, penyebabnya apa? Oke. Jadi kita kenalin dulu jenis kulit ya. Jadi kalau jenis kulit manusia itu ada 5 sebenarnya. Jadi yang pertama yang pertama itu ada jenis kulit berminyak yang benar tadi Hafiz ya. Jadi biasanya ciri-ciri kalau kulit berminyak itu dia lebih oily. Jadi gampang banget kayak kalau kena panas ataupun siang dikit itu pasti udah yang oily banget. Kemudian yang kedua, dia juga pori-porinya cenderung lebar. Cuman kelebihan untuk kulit berminyak itu dia ini lebih awet muda dibanding yang jenis kulit normal ataupun kering. Karena kan dia untuk sekresi minyaknya lebih banyak ya dibanding kulit kering ataupun kulit normal. Kemudian jenis kulit yang kedua itu ada kulit normal. Nah, kulit normal ini dia dambaan semua wanita ya. Oh gitu. Jadi karena dia porinya kecil, jadi kalau kita makeup itu kayak nggak kelihatan porinya gitu loh. Jadi no pore kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang dia ketiga? Nggak, yang ini. Oh, yang kedua masih kulit yang normal. Selain dia oilnya cukup, kemudian dia lebih kenyal kulitnya, kemudian nggak ngerasa kering maupun gatal. Kemudian yang untuk jenis kulit yang ketiga itu ada jenis kulit kering. Kalau kering itu dia rasanya tuh kayak gatal karena kan kondisi minyak di wajahnya itu dikit. Kemudian yang kedua, kulit ini kering ini tuh dia mudah bersisik. Kemudian dia juga kayak pecah-pecah gitu. Ya, biasanya karena dia bisa kurang minum atau memang jenis kulit dia memang kering kayak gitu. Kemudian yang keempat, kita punya kulit yang kombinasi nih. Kombinasi itu dia kombinasi untuk di area T-zone-nya dia lebih cenderung berminyak, Kak. Kalau untuk di pipi dia lebih cenderung kering. Jadi itu yang kombinasi. Kemudian yang kelima nih, dia ada kulit sensitif. Nah, kalau kulit sensitif ini biasanya dia mudah kayak mengalami iritasi ataupun alergi. Nah, biasanya faktor alergennya itu karena produk yang nggak cocok sama dia ataupun ada beberapa jenis bahan yang dia pakai itu menyebabkan alergi di kulit dia. Jadi dia mudah sensitif. Kadang-kadang nggak cuma di kulit wajah, kulit badan pun dia juga bisa sensitif. Ya misalnya kan kita tahu ya, ada yang alergi terhadap ikan, kemudian ada juga yang alergi terhadap seafood ataupun bahan dasar kayak gandum, itu pun juga bisa sebabin alergi. Ataupun kalau kebanyakan makan telur jadi bisulan, nah itu karena jenis kulitnya sensitif. Itu biasanya karena faktor bawaan sih. Karena faktor bawaan. Kak Divya, ini jenis kulitnya apa kok Kak Divya? Aku kebetulan nggak kebetulan sih ya. Aku memang jenis kulitku tuh berminyak, Dok. Memang jenis kulitnya berminyaknya di seluruh wajah atau? Lebih banyak di T-zone sih. Jadi kalau make up tuh nggak pede, berminyaknya tuh jadi bikin mengkilat sama mudah longsor gitu loh. Mudah longsor. Kayak tanah gitu ya. Apalagi musim hujan ya, tanahnya lembab terus longsor kayak gitu. Dok, akarnya nggak kuat ya. Penyebab dari T-zone itu kenapa, Dok? Jadi memang pertama karena faktor bawaan juga. Kemudian yang kedua bisa jadi memang jenis kulitnya berminyak nih Kak awalnya. Kemudian penggunaan produk-produk skincare ataupun produk yang exfoliate kayak misalnya scrub yang berlebihan di area pipi itu yang bisa ngakibatin kulitnya jadi cenderung kering gitu. Jadi akhirnya kulitnya kombinasi. Kombinasi gitu. Kemudian kalau yang kulit kombinasi ini biasanya memang lebih cenderung jerawatnya di area T aja ya. Dok, lebih aman, maksudnya kayak kita milih tuh berminyak atau kering gitu, atau gimana supaya
kalau misalnya untuk normal itu agak susah gitu ya, Oke. karena faktor dari genetika misalnya, terus juga kebiasaan dan segala macam. Nah, kalau misalnya disuruh milih antara berminyak sama kering, itu lebih aman yang mana kira-kira? Kalau saya lebih aman yang kulit berminyak, Kenapa gitu, Dok? karena kan produksi minyaknya lebih banyak, kemudian dia juga lebih tadi ya lebih nggak gampang tua, jadi ya awet muda aja. gitu. Karena sampai tua pun dia akan produksi minyaknya itu akan cukup. Nah kalau kering semakin tua pasti kan produksi minyaknya semakin berkurang gitu. Jadi lebih aman tuh untuk kulit yang berminyak. Hanya memang kita perlu ini ya perawatan. Jadi biar nggak terjadi. Misalnya kalau kulit berminyak itu kan lebih gampang timbul jerawat, kemudian komedoan, karena memang porinya cenderung lebar dan ekskresi dari minyaknya dari dalam tuh lebih banyak. Jadi memang rutin bersihin wajah sehari minimal 2-3 kali. Sebelum tidur juga harus bersih nih wajahnya. Terus yang kedua juga gunain skincare yang memang cocok untuk kulit berminyak. Oke, Kak Divya itu cara perawatannya gimana kalau T-zone kayak gitu? Kalau aku so far cuman pakai basic skincare seperti biasa, sama memang aku termasuknya tetap menjaga kebersihan kulit Wajah sih ya. Dok. Cuman yang aku bingung itu pori-poriku tuh gede banget. Jadi bikin make up tuh blonteng-blonteng gitu loh. Glonteng-glonteng. Iya, dari tadi ada kosakata yang ini ya. Nggak apa-apa. Nanti ada subtitlenya di bawah Jadi kok. kayak kelihatan titik-titik gitu karena pori-poriku tuh gede gitu. Iya, oke. Pori-pori besar itu disebabkan karena apa, Dok? Tadi karena memang kulitnya berminyak cenderung porinya lebar. Karena kan kalau porinya kecil, kulitnya berminyak, itu akan timbul jerawat karena minyaknya sekresi nggak bisa keluar. Karena di dalam kulit itu kan ada yang namanya kelenjar minyak nih. Nah itu kan butuh keluar nih. Jadi untuk kayak melumasin kulit lah ya. Jadi biar kulitnya nggak kering. Nah ketika dia porinya kecil, otomatis akan terjadi penumpukan di situ minyak, jadinya jerawat ataupun timbul komedo. Nah makanya porinya lebar itu biar dia minyaknya sekresinya gampang. Nah, ketika menggunakan kosmetik, Dok, itu kan yang dikeluhkan adalah jadinya kayak ngedempul blopeng-blopeng dan segala macam kayak gitu. Tadi ya. Nah, itu gimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya memang kita harus gunain skincare yang cocok. Kemudian yang kedua, ada sih beberapa skincare ataupun perawatan yang bisa ngebantu buat sedikit ngecilin pori. Nah, untuk sekresi minyak yang berlebihan tadi, kita biasa gunain kayak produk krim pagi, krim malam, ataupun sabun yang non komedogenik, kemudian yang bisa untuk mengurangi minyak berlebih. Jadi biar minyak yang keluar itu nggak terlalu banyak, jadi nggak menyebabin jerawat ataupun komedo. Kemudian porinya dikecilin biar kalau makeup itu nggak longsor gitu. Oke. Kak Divya, aktivitas sehari-harinya ngapain aja? Aku tuh suka endorse gitu sama photoshoot kan. Berarti kan make up tuh selalu nempel nih setiap hari ya. Dan kadang tuh emang bikin wajahku tiba-tiba jerawatan, tiba-tiba beruntusan kayak gitu Dok. Itu permasalahanku yang selalu aku hadapi sih. Oke, karena aktivitasnya banyak menggunakan makeup Benar, setiap iya hari. banget, Iya benar sih, banget. memang Setiap kalau hari. menggunakan makeup ataupun foundation dia kan pasti cenderung nutup pori kan. Yang tadi porinya lebar biar ketutup memang harus menggunakan foundation. Nah itu salah satu juga trigger untuk terjadinya timbulnya jerawat kayak gitu. Oke, Dok, kalau misalnya tadi kan T-zone, artinya hanya di daerah-daerah tertentu saja yang mengeluarkan minyak. Ya, Tapi kalau misalnya untuk kulit yang berminyak, apakah di seluruh wajah? seluruh wajah. Jadi kalau untuk yang muka berminyak, terutama pori lebarnya tuh kelihatan di pipi ya Kak. Nah pipinya tadi tuh lebih kelihatan porinya lebar. Nah itu minyaknya malah seluruh wajah gitu. Apalagi cowok, Gitu biasanya ya, kan memang iya. kadar hormon androgennya dia tinggi. Lebih tinggi ya. Nah akhirnya pasti mengeluarkan minyaknya juga lebih banyak dibanding cewek. Oke, Kak Divya, ini seberapa sering menggunakan produk-produk skincare atau perawatan? Aku kalau basic skincare tuh setiap hari selalu ya. Jadi memang penting ya untuk ngebersihin wajah, Tapi kemudian kira-kira untuk menstabilkan minyaknya ya. Benar. Tapi kira-kira step-stepnya itu udah bener belum sih Dok? Biasanya kalau buat perawatan kulit kayak aku nih, yang bener tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau yang benar untuk basic skincare memang kita gunain bisa misalnya pagi ya, sebelum mandi bisa bersihin dulu pakai facial cleanser. Pakai cleanser. Oke, cleanser. Kemudian setelah cleanser dibersihin, nanti diangkat pakai kapas nih. Lanjut dibersihin pakai facial wash. Kita cuci muka pakai facial wash sehari 2-3 kali. Kemudian lanjut dibersihin, kita gunain toner. Nah, toner atau astringent ini fungsinya adalah untuk menutup pori, kemudian dia juga untuk ngebantu biar skincare-nya tuh lebih cepat ngeresep gitu. Jadi untuk ngebantu ngecilin pori juga. Kemudian setelah itu baru kita gunain serum nih Kak. Nah kita biasa gunain kalau untuk yang berjerawat ataupun berminyak kita ada 2 serum acne ataupun serum acne kayak gini,
ataupun serum yang Pro Balance. Hmm. Jadi bisa digunain yang acne itu untuk pagi hari setelah cuci muka, Yeah. maaf, setelah pakai toner. Kalau yang Pro Balance untuk malam hari. Nah, setelah gunain nih serum seluruh wajah, Yeah. baru gunain day cream. Day Day creamnya sebaiknya yang untuk kulit berminyak juga, bisa gunain yang seri green tea. Seri Nah, green green tea ekstrak ini kan rangkaiannya lengkap nih, mulai dari cleanser, toner, facial wash, peeling, kemudian day cream, night cream gitu. Nah, setelah digunain day cream, jangan lupa juga gunain sunscreen, karena kan sunscreen penting banget ya, apalagi yang di day cream itu SPF-nya cuma 10. Sedangkan kalau kita keluar minimal gunain SPF itu 30 dan bisa di reapply setiap 3 jam sekali kayak gitu. Oke. Jadi untuk mencegah terhadap bahaya sinar UVA dan UVB. Oke, jadi tetap terlindungi ya. Iya, tetap Jadi dari terlindungi. mulai pagi itu sudah mulai memperhatikan apa-apa aja yang digunakan. Dokter, faktanya Yaps. orang-orang itu kalau misalnya kulit berminyak itu seberapa banyak sih minyak yang dikeluarkan gitu? Maksudnya Minyak. mililiternya. Mililiter. Seberapa banyak gitu? Apakah bisa dijual gitu Oh, minyaknya? Bisa dipakai Dijual. untuk goreng telur gitu. Enggak sih, karena memang kan dia fungsi dari minyak sendiri sebenarnya memang bagus untuk melumasi kulit biar nggak terlalu kering. Apalagi untuk di Indonesia ini kan kita tropis ya. Tropis. Nah, tropis itu lebih cenderung kulitnya bagus yang berminyak karena kan kering dari matahari. Maksudnya kita sering kena matahari pasti kan osmolaritasnya juga pasti tinggi. Jadi itu menyebabkan kulitnya jadi kering. Makanya dibuatlah orang Indonesia itu punya genetik yang minyaknya lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau mili per ngeluarinnya berapa ya? Tergantung dari apa itu, Dok? Tergantung dari aktivitas kah? Apa makan? Kemudian makanan bisa, kemudian yang ketiga dari hormonal. Hormonal yang paling sering ya. Jadi kalau pubertas kayak gitu biasanya memang lebih oily dibanding yang udah adult kayak gitu. Termasuk untuk wanita juga ketika Termasuk wanita juga. haid gitu, apakah produksi minyaknya banyak? Enggak sih, biasanya usia. Jadi Oh, mulai usia. usia 12 sampai dengan 20 itu yang minyaknya lebih banyak dibanding 20 ke atas. Oh gitu. Oh gitu. Saya hampir kepala 3 tapi minyaknya banyak ya, Dok ya? Oh iya, kan memang cowok. Jadi biasanya cowok itu Oh, cowok gitu. kan Oke. ada hormon androgennya kan di dalam. Oke, Sedangkan baik. kalau cewek lebih ke testosteron kayak gitu. Oke, Kak Divi ya, ada kayak permasalahan nggak ketika menggunakan salah satu produk skincare kayak gitu? Sunscreen, Dok. Sunscreen. Iya, kan harus reapply tuh ya. Sedangkan kita biasanya kalau cewek apalagi tuh make upan dari pakai day cream, sunscreen terus make upan nih. Dan harus di reapply 3 jam sekali. Iya. Nah, itu gimana ya, Dok, biar enggak nge-crack kan Nge-crack, otomatis iya, di benar. reapply-nya itu. Jadi kalau mau reapply memang kita harus ngulang dari awal lagi. Otomatis cuci Iya, muka jadi dulu dibersihin gitu dulu ya. pakai cleanser, facial wash, toner, baru nanti di-reapply lagi. Cuman kalau nggak terlalu banyak di outdoor, di dalam nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah selesai sesi photoshoot gitu, baru sore bisa dipakai lagi setelah gitu. cuci muka. Gitu sih. Yang penting Yang penting tadi pagi aktivitas udah, yang nggak benar-benar terlalu di bawah matahari, Iya, oke-oke benar. aja ya. Nggak terlalu di bawah sinar matahari itu oke-oke aja. Seberapa penting kita melakukan konsultasi kepada dokter ketika melakukan perawatan atau membeli produk skincare? Penting banget. Jadi kita harus tahu ya. Apalagi kalau orang awam nggak ngerti nih, sebenarnya kulit aku nih kering, berminyak, normal atau Sensitif sensitif misal. kayak gitu ya. Jadi memang butuh dokter yang tahu nih sebenarnya kan kayak kita punya kulit yang cenderung normal. Ternyata waktu diraba kok kering, bisa jadi memang kulitnya normal tapi karena kita kurang asupan minum, kemudian kurang vitamin juga, apalagi yang selenium ya bagus untuk kulit. Nah, kalau kurang itu biasanya kulitnya lebih kering. Jadi makanya harus konsultasi dulu yang cocok apa. Kemudian biasanya kan ada produk yang apalagi kalau kulit sensitif ya, kadang-kadang digunain salah satu produk terus jadinya semakin oily atau jadi semakin breakout kalau untuk yang jerawat. Jadi memang harus dicoba dulu. Jadi skin testnya di belakang telinga gitu produknya. Jadi di skin test dulu produk ini cocok atau enggak buat kulit yang sensitif tadi. Gitu sih. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti nih. Kayak ada orang makan gandum atau makan telur, terus jadinya bentol-bentol banyak, terus atau jadi alergi gitu kan ada juga nih. Nah itu juga, atau makan kacang. Saya pernah lihat orang makan kacang itu jadinya dia punya hipersensitif terhadap kacang, jadinya dia sesak nafas jadi kayak gitu. Jadi makanya memang harus konsultasi dulu produknya cocok nggak buat dia gitu. Oke. Ini kebanyakan cowok itu mulai dari komedonya, Dok. Banyak banget komedonya. Benar. Karena cowok kan kulitnya lebih cenderung berminyak. Kemudian yang kedua, polusinya banyak juga ya. Polutan yang masuk ke wajah itu banyak. Jadi memang kalau nggak rutin bersihin wajah, gampang banget timbul komedo atau jerawat. Nah, salah satunya kita punya nih yang namanya pore purifying peeling gel.
Nah, pore purifying peeling gel itu dia fungsinya bisa buat ngecilin pori juga. Oh gitu. Ya, jadi dia bahan dasarnya bagus banget. Dia ada untuk mendeteksi atau ngedetoks itu untuk ngeluarin racun-racun yang ada di wajah. Biasanya kan karena polusi udara, banyak nih polutan yang ada di wajah. Nah, itu salah satu racun yang bisa mengakibatkan menurunnya antioksidan di wajah. Kemudian yang kedua, dia juga bisa untuk mengeksfoliate atau ngeluarin tadi komedo, kemudian sel-sel kulit mati, kemudian dia juga untuk ngecilin pori, itu bisa banget gitu. Dan ini kandungannya ada brokolinya, kemudian ada juga terong belandanya, terong merah itu. Jadi bagus banget untuk peremajaan kulit, sama antioksidannya dia tinggi banget. Berarti dipakainya habis cuci muka ya, Dok ya? Sebelum cuci muka. Oh, setelah justru cleanser. sebelum cuci muka. Mau coba? Oh, nanti dulu. Coba di Boleh tangan. Nah. Tapi itu di- Oh, ini ada boleh. bulir-bulir scrubnya juga Iya, ya? ada Oke. bulir scrub. Dan dia bentuknya gel, jadi nggak akan bikin kulitnya Wanginya itu enak jadi banget kering. loh. Wah iya, wanginya segar enak gitu banget. loh. Wanginya enak banget. Tuh, cobain. Nah, kalau Oh, kita iya. Ini emang kayak ada dakinya- putih-putih daki gitu ya yang keluar ini ya? Oh. dakinya kita nih. Apalagi kalau yang ini ya, cowok biasanya kan abis naik motor polutannya banyak gitu. Dia Wah, biasanya ini pasti hitam ngangkat banget. langsung. Nah, ya bener, ngangkat langsung. Terus Wah, iya. jadinya tuh wajahnya kayak clean gitu kalau habis pakai. Nah, ini bagus banget sebelum make up, Kak. Jadi misalnya sebelum photoshoot bisa dipakai dulu, nanti waktu dirias dia akan lebih clean gitu. Jadi Jadi mulus. gampang, terus nggak gampang longsor. Jadi Oh, agak iya. longsor. Gitu ya. Kayak cuman tanah yang longsor. Iya, nggak gampang longsor. Tapi juga make up bisa longsor loh ya, Terus kayak gitu. kalau mau nggak gampang longsor nih, kata mua-mua gitu, itu tuh kalau sebelum makeup kita kasih lemon, dikasih ais batu gitu. Oh gitu. Jadi di tepuk-tepukin gitu, itu bikin gampang nggak longsor. Gitu. Wah iya benar. Ya Kelihatan kan? bedanya tangan kiri Kelihatan sama beda. tangan kanan Lebih ya. bersih ya, lebih clean ya. Jadi lebih bersih, lebih clean kayak gitu. Aromanya enak ya. Aromanya enak dan nggak lengket. nyegerin, benar. Sama sekali nggak lengket. Iya benar. Berarti ini cocok banget untuk sahabat Larissa yang cowok terutama ya. yang cowok Aktivitas terutama. banyak di luar ruangan, naik Jangan motor, lupa sediain ini sama ini Yes. yang paling penting ya. Betul Micellar banget, water micellar sama water pore sama purifying. pore purifying. Ini Oke. berarti mager starter pack ini ya? Iya, biasanya cowok itu kan maunya yang simple-simple Iya aja. benar. Kayak gitu. Oke, Bisa sih. selain komedo berminyak kayak gitu, ini ada kulit sensitif dok. Oke. Ini disebabkan karena apa? Karena gak hanya hati aja yang sensitif, tapi wajah juga bisa sensitif. Ini kenapa? Kok bisa? Ini ya, followernya Fajar ya. Sad boy. Aja. Sad boy, saya sedih dihianati. Iya. Kenapa itu dok? Bisa Jadi kalau untuk yang kulit sensitif itu kenapa bisa? Yang pertama memang karena dari kecil dia punya alergi. Jadi ada yang namanya atopi kalau untuk di medis. Jadi orang tuanya itu punya asma ataupun punya gampang alergi, itu bisa jadi anaknya kan nurun. Nah, itu salah satunya alerginya bisa timbul selain di organ dalam ataupun organ luar kulit ya. Jadi kalau organ kulit yang terluar itu kulit, ketika dia diaplikasikan sama bahan dasar yang nggak cocok sama dia, akhirnya timbul sensitif. Kemudian bisa juga sensitif itu disebabkan karena terlalu banyak eksfoliasi. Jadi pas muda nyoba-nyoba nih ya skincare yang nggak tahu nih ada BPOM-nya atau enggak, terus dia banyak mengeksfoliasi atau ngikis sel kulit yang ada di permukaan, akhirnya dia jadi tipis kan. Jadi kan lapisan kulit ada 5 macam. Nah itu dia tuh sampai yang nipis kayak gitu, dia akan lebih mudah iritasi terhadap produk-produk yang dia gunakan. Makanya memang kalau untuk yang usia muda jangan banyak terlalu coba-coba produk skincare yang dia kadang belum cocok, karena kan dia masih yang dalam fase awal ya. Jadi memang hanya butuh untuk mengurangi minyak aja di kulit dia. Nah kalau dia udah adult baru dia nyoba nih skincare yang cocok buat dia. Gitu sih kalau saran saya. Gitu. Kak Divya pernah mengalami kulit sensitif atau cukup hati saja yang sensitif? Iya. Jangan sampai sih ya. Harus strong heart dong. Wah, Harus strong heart walaupun disakiti ya. Iya dong. Tapi tetap harus kuat. Iya. Kalau kulit sensitif secara tiba-tiba nggak pernah sih, cuman kayak ngerasa lebih gampang jerawatan. Itu termasuknya sensitif nggak? Kalau lebih Kayak gampang kok jerawatan, tumben nih cepet banget jerawatannya gitu. iya breakout, iya sih itu juga salah satu sensitif ya yang dimaksud ya. Jadi ketika kita pakai produk nggak cocok jadi jerawatan, Iya. itu bisa juga, bisa jadi memang bahan dasar di produk tersebut nggak cocok, terus akhirnya nyebabin jerawat gitu. Jadi bisa jadi sih untuk yang sensitif kayak gitu juga. Memang untuk kulit sensitif harus konsultasi nih sama dokter. Produk yang cocok apa, terus produk yang nggak bikin breakout. Kadang-kadang setelah penggunaan produk
baru seminggu udah jadi breakout, keluar semua jerawatnya. Nah itu salah satu juga dia nggak cocok ataupun Berarti ini sensitif untuk tadi. perawatan yang sensitif itu lebih intens. Iya lebih intens. Kemudian yang sensitif itu kadang-kadang cenderung untuk kulit yang kering. Jadi kalau kulit kering itu lebih gampang sensitif. Nah makanya untuk kulit kering itu kita biasa gunain yang ada chamomile-nya. Jadi chamomile itu fungsinya untuk lebih melembabkan, kemudian mengurangi kering di kulit kayak gitu. Kemudian juga untuk mencegah iritasi ataupun produk yang mengandung Centella asiatica. Centella asiatica kan dia, saya pernah baca nih, ada harimau nih, dia terluka kan. Terus dia itu di situ ada daun Centella asiatica atau pegagan gitu ya. Terus dia ini gosok-gosokin badannya di daun itu, akhirnya sembuh. Nah akhirnya kan terus dibuatlah Centella asiatica ini di produk kecantikan karena fungsinya sebagai untuk mengurangi iritasi. Karena kan sekarang makin banyak produk yang bikin iritasi kulit. Nah ini salah satunya dikasihlah produk bahan dasar Centella asiatica untuk mengurangi iritasi gitu. Kak Divya, sejauh ini punya permasalahan kulit paling parah itu apa? So far belum pernah. So far kalau paling parah sih kayaknya cuman beruntusan sama jerawat yang tiba-tiba muncul. Mungkin bisa dibilang fungal acne mungkin ya, Dok. Oke, ya fungal acne bisa juga. Jadi fungal acne itu dia lebih jerawatnya kayak Dan lebih agak kecil-kecil, gatel. Iya. Memang terus dia merah-merah kecil-kecil. Iya, benar, Jadi benar, nggak benar. yang ada bula atau papulnya. Jadi Iya, nggak ada itu yang paling parah sih so far. Itu. Fungal Tapi acne. gimana cara mengatasinya? Bisa Akhirnya pakai apa nih Kak? Pakai apa? Kalau fungal acne. Aku tetap menjaga kebersihan kulit sih yang paling aku pertahankan. Terus juga aku pakai ini. Acne Ini lotion loh. ya. Oh, Iya. oke. Kecil-kecil cabai rawit, acne lotion. Ini Ya. selalu aku Kecil-kecil cabai pakai. rawit. Ini selalu aku pakai kalau aku jerawatan. Mau jerawat Oke. hormonal, mau jerawat fungal acne atau apapun itu, aku pakai. Cepet ya. Cepat Ini ada kering. produk baru juga nih. Ini acne gel. Dia ada kandungan Centella asiaticanya. Jadi kalau Oh, kakak gitu. kulitnya sensitif lebih cepat untuk ini. Terus dia juga ada salicylic acid ya. Jadi Oke. lebih cepat untuk ngeringin jerawat gitu. Berarti sebenarnya dua-duanya dipakai nggak apa-apa ya? Dok, Dua-duanya ya? dipakai nggak apa-apa. Kalau misalnya ini untuk seluruh wajah boleh, karena bentuknya gel kan nggak kelihatan. Nah kalau itu kalau pas malam hari mau tidur Karena ditotolin putih-putih aja. gitu ya. Iya, ditotolin di jerawatnya aja kalau pas malam. Iya, iya. Ini bisa untuk pengobatan pada saat day ataupun sore gitu ya. Iya. Misalnya mau kerja. Oh. Ini bagus banget, rekomen. Berarti nggak Oke. pernah yang merasakan parah Jarang banget ya. So far gitu belum, tidurnya. jangan sampai lah. Jangan sampai. Nah kita juga punya nih yang namanya after acne. Kalau Oh, after acne gitu. itu hampir sama, ada salicylic acidnya juga sama caviar lime extract sama hyaluronic acid atau peptide. Jadi fungsinya lebih untuk menstimulasi jaringan kolagen baru. Jadi misalnya ada bekas jerawat yang lubang-lubang kayak gitu, misalnya kita gemes terus diklopekin sendiri, kadang-kadang timbul bekas kan. Nah itu Ya. salah satu untuk ngilangin bekasnya bisa Oh pakai. gitu. Juga untuk mengurangi bekas jerawat yang kemerahan itu bisa juga. Kak Divya sebagai seorang influencer, aktivitasnya padat, sering photoshoot kayak gitu, yang ingin disampaikan kepada sahabat Larissa apa nih? Yang pasti harus menjaga pola makan, Oke. dan menjaga kebersihan kulit. Khususnya kalau teman-teman suka make up nih, harus selesai acara tuh langsung dibersihin, tidur dalam keadaan kulit tuh bersih. Karena kalau telat bersihin aja tuh bisa langsung deh beruntusan, jerawatan ya kan, Dok? Iya benar. Itu aja sih. Itu aja. tipsnya, tetap menjaga kebersihan kulit. Iya benar. betul. Iya Untuk- sih benar, memang harus wajib ngebersihin kulit apalagi dengan aktivitas tinggi. Kemudian yang kedua juga make up ya. Jadi memang harus rutin bersihin wajah, dan paling bagus memang 3 langkah ya Kak, di cleanser, di facial wash dan toner. Itu paling aman banget untuk mencegah permasalahan kulit. Untuk Dokter Dian, pesan yang disampaikan untuk sahabat Oke, Larissa apa jadi nih? untuk dari saya biar teman-teman itu bener ya. Jadi penggunaan produknya juga disesuaikan jenis kulit. Jangan lupa ketika teman-teman punya permasalahan kulit, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter nih, produk apa yang cocok. Karena kalau kita ini ya mendiagnosa sendiri kulit kita, takut-takut jadinya malah salah. Jadi memang harus konsultasi dokter dulu, pilih produk ataupun treatment daily-nya yang cocok, baru teman-teman bisa lakukan atau dilakukan tiap hari di rumah. Kemudian yang kedua juga tetap jaga pola makan. Jadi pola makannya juga tetap harus seimbang. Jadi jangan terlalu banyak minum manis, banyak minum air putih, kemudian istirahat cukup, kemudian jangan lupa olahraga, karena olahraga juga untuk menaikkan daya tahan tubuh kayak gitu. Wow, lengkap banget. Jadi kalau Dokter Dian menasehati kayak gini nih. Jangan gini gitu ya. jangan gini. Yang jelas itu pesannya baik banget ya untuk kesehatan kulit wajah kita, supaya tidak timbul jerawat dan ada permasalahan
lain yang itu mengganggu aktivitas dan percaya diri kita kayak gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast bareng Larissa. Jangan lupa di subscribe juga, di like juga, dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, Larissa Aesthetic Center. Akhirnya saya Muhammad Hafid, ada Dr. Dian juga, ada Divya juga. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Bawah Langit yang telah menyediakan tempat podcast kali ini. Tempatnya cozy, makanannya enak, pelayanannya ramah. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten-konten Larissa. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Larissa Aesthetic Center. Bye-bye!